Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, saya mau berserah buat hidup saya. Ketik di kolom komentar, saya mau berserah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya tangan Tuhan Yesus masih terbuka sampai hari ini dan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita yang mau datang sama Tuhan Yesus itu diberikan kelegaan. Kita yang mau datang sama Tuhan Yesus diberikan pengharapan. Kita yang mau datang sama Tuhan Yesus diberikan kekuatan. Karena itu pagi hari ini kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Ya kan? Haleluya. Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 35, hari ini kita sudah ada di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-29. Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 29. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagi setiap umat Tuhan yang kemarin ketinggalan renungan di pagi hari, saudara, ada saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana. Ya kan, teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, karena setiap pagi saya membagikan renungan singkat di dalam YouTube channel saya. Tujuannya sederhana, yang pertama agar umat Tuhan tetap kuat. Karena Alkitab katakan hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita perlu semakin dekat, kita perlu semakin tertanam dalam firman. Yang kedua, saya bagikan renungan setiap hari agar umat Tuhan tetap terus tertanam dalam firman. Tidak fokus dengan keadaan, tidak fokus dengan masalah, tetapi hidup dalam iman. Karena Rasul Paulus katakan kita orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sangat berharap setiap program yang saya buat dalam YouTube channel saya maupun program Doa Pagi Online ini bisa menjadi berkat buat setiap umat Tuhan, secara khusus dalam sosial media kita masing-masing ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, Keluaran pasal 35, Keluaran pasal 35 ayat yang keempat sampai dengan ayat 29, firman Tuhan bilang begini, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu setiap orang yang terdorong hatinya. Ya, jadi setiap kali kita memberikan persembahan, setiap kali kita menabur, setiap kali kita tolong orang, setiap kali kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kuncinya satu, terdorong hatinya, tergerak hatinya. Jadi kita nggak pernah bisa memaksakan orang. Nanti Tuhan yang akan taruh di hati seseorang. Itu sebabnya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh sesuatu di hatinya. Kalau ada orang yang bantu kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena Tuhan taruh sesuatu di hati orang tersebut, dan orang tersebut mau merespon apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Iya kan? Sehingga akhirnya kita mau bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap pertolongan Tuhan. Kita lanjut. Ambillah bagi Tuhan setiap persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmis, silenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penagap, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang ahli. Dari ayat 4 sampai ayat 9, Tuhan taruh sesuatu dalam hati Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, untuk mereka yang tergerak hatinya untuk memberi apapun untuk pembangunan kemah suci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Di ayat yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-10, Tuhan bilang begini kepada Musa, segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Yang tadi orang-orang yang memiliki hati untuk memberikan korban persembahan, ya kan, apapun bentuk persembahan itu untuk menopang kemah suci. Yang kedua, dari ayat yang ke-10 Tuhan bilang orang-orang ahli.
Karunia talenta yang sudah diberikan, dititipkan Tuhan. Contoh ada dua orang, Bezalel dan Aholiab. Kita pernah belajar tentang hal itu, sudah dikasih dalam Tuhan. Ditaruh sesuatu dalam hatinya, karunia talenta. Untuk apa? Menopang pekerjaan Tuhan. Ayat 10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiang dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja sajian, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakas dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampu dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaga kayu pengusung dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya. Bahkan ayat 19 katakan pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian-pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan iman. Ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kepada Musa, ayo Musa sampaikan kepada bangsa Israel, mereka yang tergerak, terdorong hatinya untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk mendirikan kemah suci, memberikan perkakas-perkakasnya, materialnya untuk diberikan. Yang kedua, Tuhan bilang sama Musa, ayo panggil orang-orang yang ahli, orang-orang yang sudah diberikan keahlian khusus, orang-orang yang mau menopang dan membantu membuat. Tadi materinya, bahan mentahnya sudah diberikan kepada orang-orang yang tergorong hatinya, dan sekarang untuk membuatnya butuh orang-orang ahli. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini dahsyatnya ya. Ketika saya merenungkan hal ini, Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi itu bisa berjalan karena Tuhan pakai setiap kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya mau dipakai Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya mau dipakai Tuhan. Ini penting, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena Tuhan percayakan setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan percayakan setiap kita untuk mengambil bagian. Kita lihat dulu di ayat selanjutnya, ayat 20. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Ayat 21. Sesudah itu datanglah. Nah, ini dia. Siapa yang datang? Datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus. Mereka yang tergerak hatinya ini datang. Ya, karena Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Ayat 25. Setiap orang yang ahli memintal, ya tadi materialnya dibawa, sekarang setiap orang yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain udu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian. Lihat, orang ini punya skill, orang ini punya karunia talenta, dan dia digerakkan hatinya oleh Tuhan, dan dia mau, maka dia tergerak. Repotnya udah punya karunia talenta, digerakkan pula hatinya sama Tuhan, tapi masih keras. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang berbahaya. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Pemimpin-pemimpin, ayat 27. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod,
dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, untuk ukupan dan wangi-wangian. Semua, ayat 29, perhatikan. Semua laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya. Ya, jadi Tuhan gerakan dulu nih saudara. Yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Yakni mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jadi ketika Tuhan menggerakkan hati manusia, Tuhan menggerakkan hati umat Tuhan untuk memberi, maka orang tersebut memberi dengan sukarela. Jadi orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan akan memberi tanpa hitung-hitungan. Orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan akan menopang pekerjaan Tuhan tanpa hitung-hitungan. Walaupun kita lihat ada orang-orang saudara yang dikasih dalam Tuhan udah menopang pekerjaan Tuhan tapi masih hitung-hitungan. Wah, itu berbahaya. Ini gereja kalau bukan karena saya nggak akan bisa. Langsung mulai dihitung apa yang udah pernah dia kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang digerakkan hatinya akan memberi dengan sukarela. Di ayat 29 jelas dikatakan. Orang yang tergerak hatinya membawa sebagai persembahan itu memberikan pemberian sukarela kepada Tuhan. Mereka memberi kepada Tuhan. Nah, jadi pertanyaan begini, loh kan Tuhan punya segala sesuatu. Kenapa Tuhan minta dari umatnya? Bukankah seluruh bumi ini punya Tuhan, tapi kenapa Tuhan meminta dari umatnya? Ini akan kita pelajari sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, yang pertama, Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kenapa? Yang pertama, Tuhan memberikan kita kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami kebahagiaan memberi. Tahukah saudara, ketika engkau memberi, engkau berbahagia. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia tangan di atas daripada tangan di bawah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar memberi. Ketika engkau memberi, engkau akan merasakan kebahagiaan. Dan itu yang Tuhan berikan kesempatan buat setiap umatnya. Kan gini saudara, Tuhan bisa pakai apapun ya, karena dia Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Kalau manusia digerakkan oleh Tuhan tidak mau, Tuhan bisa pakai alam, menggerakkan alam. Contoh, ketika bangsa Israel akan makan daging, saudara dikasih dalam Tuhan, dari mana Tuhan memberi mereka makan daging segitu banyak manusia? Tuhan pakai alam. Tuhan bawa angin untuk menjatuhkan burung-burung puyuh di atas perkemahan bangsa Israel. Gak kekurangan cara. Lalu kenapa Tuhan mau pakai kita? Karena itu tadi saya bilang, yang pertama, karena Tuhan mau kita merasakan, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan kebahagiaan memberi, sukacita memberi. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memberi dengan sukarela. Kalau orang-orang memberi dengan hitung-hitungan, terus orang-orang memberi hanya untuk dilihat orang, nggak dapat rasa itu, nggak ada. Karena selalu ada tuntutan. Oh, saya udah memberi ya, sekarang apa yang bisa kamu beri buat saya? Itu tuntutan balik namanya. Tetapi orang yang bisa mengalami kebahagiaan memberi adalah orang yang memberi dengan sukarela. Lu mau balas, is okay, balas. Tapi kalau lu gak bisa balas, nanti Tuhan yang balas. Itu memberi dengan sukarela. Bukan dengan hitung-hitungan, bukan untuk dilihat orang. Beri dengan sukarela. Ya, jadi yang pertama kita tahu bersama bahwa Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan kalau Tuhan percayakan saudara dan saya, itu kebahagiaan loh. Jangan pernah bilang, oh saya lagi. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain, gak usah kita, gak mesti kita. Tapi kenapa kita diberikan kesempatan? Kenapa Tuhan taruh di hati kita tergerak untuk memberi? Karena Tuhan mau kita merasakan kebahagiaan memberi. Saya ingatkan sekali lagi ya, Tuhan bisa pakai orang lain loh. Tuhan bisa pakai orang lain.
kalaupun tidak ada manusia yang bisa dipakai Tuhan, Tuhan pakai alam untuk memberkati apa yang bisa dia berkati. Tuhan gak kekurangan cara. Dia Tuhan kok. Alkitab bilang, kepunyaanku lah emas, kepunyaanku lah perak. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembangunan kemah suci ini dibangun oleh anak-anak Tuhan, bangsa Israel ini. Oleh karena ada orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya. Kenapa Tuhan gerakkan hati manusia? Kenapa Tuhan pakai manusia untuk pembangunan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Yang pertama, karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami kebahagiaan memberi. Sesuai dengan Kisah Rasul 20 ayat 35. Tuhan Yesus katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kedua, Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Ya, Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk apa? Yang kedua saya pelajari, untuk mengingatkan kepada saudara dan saya, kepada kita, bahwa kita ini bendahara, bukan pemilik. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini bendahara dan bukan pemilik. Ketik di kolom komentar, saya cuma bendahara, bukan pemilik. Iya kan? Bendahara, apa yang dia pegang bukan milik dia. Itu cuma titipan perusahaan. Titipan sang pemilik perusahaan yang dititipkan kepada kita kalau kita seorang bendahara. Karena kita adalah bendahara, maka ketika sang empunya yang kita pegang ini meminta untuk melakukan sesuatu untuk pembangunan perusahaan, pembangunan pekerjaan Tuhan, maka kita bendahara harus wajib. Masa kita bilang, nggak boleh, jangan, ini punya saya. Waduh, bayangkan kalau dalam satu perusahaan ada pemimpinnya, ada bosnya, minta sama uang sama bendahara, disuruh keluarin sama bendahara, tapi bendahara bilang, sorry bos, ini punya saya, bos cari sendiri. Waduh, itu kalau nggak besoknya dapat pecat, ya kan? Karena cuma bendahara yang dititipkan. Kenapa Tuhan mau? Kan Tuhan bisa, saudara. Ya, Tuhan punya kok semuanya. Tetapi kenapa kita dipercayakan? Untuk menyadari kita bahwa kita ini bendahara. Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini bendahara dan bukan pemilik. Hagai 2 ayat 9 bilang begini. Hagai pasal 2 ayat 9 bilang begini, saudara. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Semua punya Tuhan. Apa yang kita punya pun punya Tuhan. Dan tahukah saudara, sorry, nafas hidupmu punya Tuhan. Alkitab katakan ketika penciptaan, Tuhan buat manusia itu dari debu dan tanah. Dan pada saat itu Tuhan menghembuskan nafasnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Punya siapa nafas hidup? Halo? Punya Tuhan. Kita ini gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa. Tetapi Tuhan percayakan kita untuk menabur. Tuhan percayakan kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita untuk membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terus kita tahan-tahan, kita bilang ini punya saya, ini punya kita. Waduh, apa sih yang punya kita? Nggak ada kok. Nafas hidup kita aja punya Tuhan. Ya, kita ini cuma bendahara. Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama, Raja Daud pernah bilang begini. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tahukah saudara? Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena Daud menyadari Daud tidak memiliki apa-apa. Bahkan kedudukannya sebagai raja pun itu karena anugerah Tuhan. Sehingga akhirnya Raja Daud bisa berkata, Tuhan yang empunya bumi beserta isinya dan dunia beserta apa yang diam di dalamnya, itu punya Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud berani menabur, Raja Daud berani memberi. Ketika pembangunan bait suci Salomo, saudara dikasih dalam Tuhan, dikatakan dia memberikan emas dan perak kepunyaan dia pribadi. Coba lihat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 3. 1 Tawarik pasal 29 ayat 3 bilang begini. 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku, kata Raja Daud,
Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Kenapa Raja Daud berani buat seperti itu? Karena kembali lagi Mazmur 24 ayat yang pertama. Dia menyadari kepunyaan Tuhanlah bumi beserta segala isinya. Kepunyaan Tuhanlah dunia beserta segala yang diam di dalamnya. Dengan pernyataan itu dia berani melakukan, memberikan apa yang menjadi milik kepunyaannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadar kita ini bendahara, bukan pemilik. Ya, kita cuma dititipkan, dipercayakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan di muka bumi? Yang pertama, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengalami kebahagiaan memberi. Yang kedua, untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita bahwa kita ini hanya bendahara yang mengelola, bukan yang memiliki. Sehingga ketika pemilik memberikan keputusan untuk mengeluarkan sesuatu, maka kita sang bendahara harus belajar taat, harus belajar melakukan apa yang dikatakan pemilik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mau setiap kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Yang ketiga, untuk menguji. Sama-sama bilang sama saya, menguji. Untuk menguji hati kita, di mana hati kita ini berada. Untuk menguji hati kita, untuk mengetahui keberadaan di mana hati kita ini ada, saudara. Karena Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 21, Tuhan Yesus bilang begini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita ada di mana? Apakah hati kita ada di harta atau hati kita ada di Tuhan? Sehingga akhirnya ketika kita diberikan kesempatan hal itu, Tuhan sedang menguji. Ingat ketika Tuhan minta kepada Abraham pemberiannya, yakni Ishak. Persembahkanlah Ishak sebagai korban persembahan. Abraham bilang, siap bos. Dia berangkat. Dia perbawa kayu. Dia bawa Ishak. Dia tenteng. Udah dia ikat, saudara. Hampir-hampir dia gorok. Tuhan bilang, stop. Aku tahu kesetiaanmu. Saudara, terkadang kalau Tuhan gerakan di hati kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, terkadang Tuhan sedang menguji di mana hati kita berada saat ini. Apakah hatimu terikat kepada harta? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apakah engkau takut kehilangan apa yang kau pegang? Saudara, semakin engkau memegang erat, engkau akan semakin susah untuk melepas. Makanya di dalam istilah dunia itu ada namanya post power syndrome. Orang yang habis punya kedudukan tinggi tiba-tiba lengser atau tiba-tiba pensiun, stres. Kenapa? Karena terlalu kuat memegang. Tidak terima ketika itu semua diambil. Belajar dari Ayub. Sambil berkata, semua punya Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub gak stres. Ayub kuat. Sekalipun habis-habisan. Ya, terkadang Tuhan izinkan kita untuk menopang pembangunan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Bukan karena Tuhan gak bisa buat sesuatu, buat sendiri, tapi karena kita diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya, bahagianya dalam memberi. Agar kita juga menyadari bahwa diri kita ini cuma bendahara. Dan pada akhirnya Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang teruji. Bahwa harta kita hanya di sorga, bukan di bumi. Sehingga biarlah engkau ikat hatimu kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di dunia. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa ketika Tuhan menggerakkan hati kami untuk menabur, menggerakkan hati kami untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan di muka bumi ini,
Engkau sedang memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati betapa bahagianya memberi. Dan hari ini kami juga diingatkan bahwa kami hanya bendahara. Segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami itu cuma titipan. Yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan dalam hidup kami. Dan hari ini kami juga diingatkan bahwa terkadang ketika Tuhan menggerakkan hati kami, di situ Tuhan sedang menguji kami. Di mana harta kami berada. Karena di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara dalam kehidupan masing-masing kami. Kami mau membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami pagi hari ini kepada Tuhan. Kami berdoa sebab kami tahu Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Itu sebabnya pagi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, membawa setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pegang rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga suami dan istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, takut akan Tuhan. Ada dalam pasangan suami istri, rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini rumah tangganya sedang tergoncang, hamba berdoa, biar Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus pulihkan. Biar hati suami-suami, hati istri-istri berbalik kepada Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga mereka semua kembali dipulihkan, terjadi rekonsiliasi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan kesehatan dari anak-anak Tuhan. Kami sadar tubuh kami bukanlah sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Dan kami percaya di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh kami sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami imani dalam nama Yesus terjadi atas hidup kami. Kami sembuh oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami sembuh oleh karena kami sudah mendengarkan firman, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang, usaha mereka sedang bergoyang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yesus, kami sanggup memulihkan usaha, memulihkan ekonomi, memulihkan keuangan dari anak-anak Tuhan. Namun biarlah hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang harus kami lakukan. Sehingga ketika kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan apa yang merusak dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan. Sehingga setiap mereka melihat campur tangan Tuhan, setiap jalan-jalan yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup, dalam nama Yesus terbuka. Sehingga mereka yang mengandalkan Tuhan, melihat anugerah, melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada rumah tangga, dalam rumah tangga mereka ada suami istri yang berdoa hari ini bersama-sama, memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hari ini kami satukan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dibukakan kandungan-kandungan istri, dibukakan rahim mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang memiliki kerinduan, rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk hadir keturunan ilahi, Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa pagi hari ini menyerahkan setiap orang-orang muda ke dalam tangan Tuhan.
Orang-orang muda, engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau ingat, masa mudamu milik Tuhan. Bawa masa mudamu kepada Tuhan. Engkau yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, dan bukan suatu kebetulan kau bisa bergabung pagi hari. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa khusus buat orang-orang muda di akhir zaman ini. Bukan hidup yang gampang untuk engkau jalani. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, sungguh engkau lihat campur tangan Tuhan ada dalam hidupmu. Orang-orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat orang-orang muda pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi. Lihat kesetiaan mereka dalam mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya orang-orang muda yang memberi hidup mereka kepada Tuhan, maka Tuhan pakai masa muda mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membukakan tingkap-tingkap langit bagi masa depan mereka, sehingga apapun yang mereka rencanakan dan cita-citakan, dibuat tangan Tuhan Yesus berhasil dalam nama Yesus. Berkati orang-orang muda ini Tuhan, jamah setiap mereka. Kalau ada di antara mereka orang-orang muda ini sedang kecewa, sedang sakit hati, hamba berdoa Roh Kudus balut, Roh Kudus jamah dengan damai-Mu, dengan kasih-Mu, sehingga orang-orang muda ini kembali dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hati yang baru Tuhan anugerahkan buat orang-orang muda ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup, hamba memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan bawa mereka, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang terbaik. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada juga orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka, pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, sehingga mereka sungguh melihat anak-anak yang terus mereka doakan, maka Tuhan yang akan pulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, ada seorang wanita yang hari-hari ini sedang mengambil keputusan, sedang akan mengambil keputusan untuk bercerai. Siapapun engkau, Tuhan ingatkan, jangan lakukan. Tetap taat, tetap pegang firman Tuhan. Siapapun engkau, ya, ada seorang wanita yang sedang akan mengambil keputusan untuk bercerai, memikirkan untuk bercerai dengan suaminya. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, jangan kau lakukan itu. Tuhan akan berperkara dalam rumah tanggamu. Tuhan akan pulihkan dalam rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap taat, tetap cari Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga ada seorang istri yang berdoa buat kesehatan suaminya. Ada seorang istri yang berdoa buat kesehatan suaminya. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, suamimu sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Suami sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan mendengar doamu di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun engkau, berbahagialah karena doamu telah didengar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan sudah terjadi dan sangat-sangat kami lihat dalam kehidupan kami dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami membawa setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami akan lihat ada tuaian jiwa-jiwa. Tuhan, kami rindu dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau itu ada di antara keluarga kami, mungkin kenalan kami. Kami berdoa bagi mereka, Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan ada bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya kami hidup sudah ditebus. Kami sudah diselamatkan.
Sebab kami mau datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang memulihkan kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami berdoa buat kota kami. Biarlah kota kami aman, kota kami diberkati, kota kami damai, kota kami tentram. Dalam nama Yesus, perekonomian kota kami diberkatilah oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, buat bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu ada atas bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami melihat terang Tuhan, bangsa kami dipulihkan, ekonominya diberkati Tuhan, ekonominya kuat, ekonominya tangguh dalam nama Yesus, dan terus bergerak maju di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, bahkan pemimpin-pemimpin daerah maupun di pusat, para gubernur, para bupati, para wali kota, termasuk camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Kami berdoa bagi mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan, roh takut dan gentar akan Tuhan memimpin dan mengarahkan hidup mereka, mengambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan rencana tahun 2024 akan adanya pesta demokrasi pemilihan umum. Tuhan memberkati sehingga pemilihan umum 2024 berjalan damai, berjalan aman, berjalan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Bahkan kami berdoa mereka yang bekerja baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, dalam nama Yesus diberikan tuntunan dan arahan, terlebih roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan adil di dalam nama Tuhan Yesus dan jujur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan Yesus yang mungkin tidak tinggal di bangsa Indonesia. Bangsa mereka juga diberkati, negara mereka juga diberkati, ekonomi negara mereka juga diberkati, keamanan negara mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, kami menyerahkan setiap oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme yang ada di negara kami, yang ada di bangsa kami, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Kami berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah mereka, memulihkan mereka, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima apa yang kami doakan sudah terjadi, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, percayalah bahwa kami sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat 3 hal ini. Kita diberikan kesempatan untuk memiliki rasa bahagia memberi. Kita cuma bendahara, dan Tuhan uji kita di mana hati kita berada. Nanti malam akan tetap ada di hari ke-6, hari ke-7, dalam rangkaian 10 Days Anointing sampai dengan hari Minggu nanti setiap malam jam 7 malam, hanya melalui Zoom ya saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Teman-teman yang mau mengikutinya melalui Zoom bisa DM saya untuk meminta linknya, karena setiap malam kita akan ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.